Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubadur Rahman Al-Alawi. Saya mahasiswa semester 6 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum kepemiluan, lebih spesifiknya yaitu tentang penyelenggara pemilu. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah definisi penyelenggara pemilu. Definisi penyelenggara pemilu sendiri telah dicantumkan pada pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Akan tetapi kata komisi pemilihan umum di dalam pasal tersebut berawalkan huruf K, P, dan U kecil. Jadi itu tidak menyatakan suatu lembaga atau suatu badan. Lalu pada undang-undang turunannya diatur lebih spesifik tentang penyelenggara pemilu, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, lalu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Setiap lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenang dengan porsinya sendiri sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Begitupun posisi lembaga tersebut adalah independen terpisah dengan lembaga eksekutif. Hal ini guna menghindari adanya intervensi dari pemerintah pada saat pemilu berlangsung. Dalam setiap lembaga tersebut juga mempunyai struktur yang berbeda-beda. Yang pertama ada KPU. KPU mempunyai struktur dari pusat hingga ke kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang biasa kita sebut KPPS. KPPS sendiri tersebar di tiap daerah terkecuali di Aceh. Aceh memiliki lembaga tersendiri yaitu Komisi Independen Pemilihan atau KIP. Tugas dan wewenangnya sama dengan KPU. Lalu yang kedua, Bawaslu. Bawaslu juga memiliki struktur dari pusat hingga ke pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Terkecuali Aceh yang juga memiliki lembaga tersendiri yaitu Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli yang juga memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Bawaslu. Lalu yang terakhir ada DKPP. Nah, DKPP ini agak sedikit berbeda dengan yang lain karena DKPP hanya ada di ibu kota atau sebagai pusat. Namun dalam pelaksanaan tugasnya ia bisa membentuk tim pemeriksa daerah atau yang biasa disebut TPD. Akan tetapi putusan finalnya tetap berada pada anggota DKPP pusat yang ada di ibu kota itu tadi. Kedua, tipe-tipe penyelenggara pemilu. Nah, tipe-tipe penyelenggara pemilu ini dibedakan pada masing-masing negara yang menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensil, lalu yang kedua ada sistem pemerintahan semi presidensil, lalu yang ketiga ada sistem pemerintahan parlementer. Nah, Indonesia ini adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil, yang mana memiliki 3 lembaga penyelenggara pemilu. Yang pertama ada KPU, lalu Bawaslu, dan terakhir ada DKPP. Nah, sistem partai politik yang dianut oleh Indonesia adalah multipartai. Nah, di dalam sistem penyelenggara pemilu di Indonesia ini yaitu pemerintah lebih memegang penuh atas kuasa perekrutan pimpinan pada masing-masing lembaga. Apa aja sih? Yang pertama KPU. Anggota komisionernya dipilih oleh DPR dan diangkat oleh presiden. Lalu yang kedua Bawaslu. Ini juga sama, dipilih oleh DPR lalu diangkat oleh presiden. Namun berbeda dengan DKPP. DKPP sendiri terdiri dari 4 unsur. Yang pertama satu orang adalah satu unsur dari KPU, lalu satu orang lagi adalah unsur dari Bawaslu, lalu 2 orang diusulkan oleh presiden, lalu 3 orang diusulkan oleh DPR. Maka bisa disimpulkan di sini lembaga pemerintah yaitu DPR lebih memegang kuasa penuh atas perekrutan pimpinan pada setiap lembaga penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
dikarenakan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil yang hampir sama dengan semi presidensil, akan tetapi sangat berbeda dengan parlementer yang notabene negaranya dipimpin oleh raja atau ratu dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi. Ketiga, tugas dan wewenang penyelenggara pemilu. 1. Komisi Pemilihan Umum. Nah, struktur dari KPU ini sendiri, yang pertama ada KPU pusat, lalu yang kedua ada KPU provinsi. Nah, ini setara dengan KIP Provinsi Aceh. Lalu yang ketiga ada KPU kabupaten kota yang setara juga dengan KIP kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Lalu yang keempat ada panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Lalu yang kelima ada panitia pemungutan suara atau PPS. Nah, ini setingkat dengan kelurahan atau desa. Lalu yang keenam terakhir itu ada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang biasa kita sebut KPPS. Di luar negeri juga ada badan penyelenggara pemilu, yaitu ada panitia pemilihan luar negeri atau yang biasa disebut PPLN. Lalu yang kedua ada kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri atau yang disingkat dengan KPPS-LN. Nah, tugas dan wewenang dari KPU apa sih? Tugas dan wewenang KPU sendiri ini adalah sebagai badan pelaksana proses pemilihan umum, mulai dari penentuan, penetapan peserta pemilu, pendaftaran calon atau paslon, lalu pemungutan suara, penetapan jumlah suara, lalu penetapan calon atau paslon terpilih hingga memberikan sanksi administratif pada KPU provinsi, kabupaten kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN begitu maupun KPPS-LN. Intinya dari KPU ini adalah badan penyelenggara utama proses pemilu ketika sebelum berlangsung, ketika berlangsung atau ketika pas pemungutan suara. 2. Badan pengawas pemilu atau yang biasa disebut Bawaslu. Bawaslu sendiri mempunyai struktur. Yang pertama Bawaslu pusat, lalu turun ke Bawaslu provinsi atau Panwasli provinsi Aceh, lalu Bawaslu kabupaten kota atau Panwasli kabupaten kota yang ada di Aceh, lalu turun lagi ke Panwaslu kecamatan, lalu turun lagi ke pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Nah, ini setara dengan kelurahan atau desa. Di luar negeri juga ada badan pengawas pemilu, yaitu Panwaslu LN atau Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri. Nah, tugas dan wewenang dari Bawaslu ini adalah sebagai badan pengawas proses pemilu yang mengawasi kinerja penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, mulai dari pengawasan administratif ketika pendaftaran calon atau paslon, lalu pengawasan teknis saat berlangsung, lalu rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU, hingga ke bagian menerima laporan pelanggaran pemilu dan memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu atas seluruh pelanggaran kode etik yang berlaku. 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah, struktur dari DKPP ini sedikit berbeda karena DKPP hanya ada satu, yaitu di ibu kota atau istilahnya dia adalah DKPP pusat. Nah, namun dalam pelaksanaan tugasnya ia bisa membentuk tim pemeriksa daerah atau TPD. Nah, penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menaati kode etik penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disusun oleh DKPP, sehingga DKPP juga mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan apabila ada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik pemilu. Anggota DKPP sendiri itu terdiri dari 7 orang yang berasal dari 4 unsur, yaitu pertama ada satu orang unsur dari KPU, lalu yang kedua ada satu orang unsur dari Bawaslu, lalu 2 orang lagi diangkat oleh presiden atau diusulkan oleh presiden, lalu 3 orang sisanya itu diusulkan oleh DPR. DKPP sebagai badan tertinggi pengawas penyelenggara pemilu. Maka dari itu tugas dan wewenangnya adalah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik pemilu, lalu melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pelanggaran tersebut, lalu juga berwenang memanggil para pelanggar kode etik, saksi dan atau pihak lain yang bersangkutan, lalu memberikan sanksi kepada pelanggar kode etik hingga memutus pelanggaran kode etik. Nah, itu tadi adalah tugas dan wewenang dari DKPP. Bisa dilihat yaitu DKPP adalah badan tertinggi dari struktur penyelenggara pemilu.
Jadi kesimpulannya, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil yang mana mempunyai 3 lembaga penyelenggara pemilu, yaitu satu KPU, lalu kedua Bawaslu, yang ketiga adalah DKPP. Nah, lembaga ini didirikan dan menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pemerintahan atau pemerintah manapun, sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 dan dilaksanakan dengan undang-undang turunannya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan tentunya setiap lembaga juga harus menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, atau yang biasa kita sebut sebagai asas luber jurdil. Nah, mungkin itu materi yang tadi saya bawakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.